Jangan sampai hari ini masih ada guru-guru yang gajinya 300.000, 500.000. Bahasa dari beliau-beliau profesor, harus ada standarisasi upah minimal guru. Kita malu dengan para pekerja-pekerja yang tanpa ada kualifikasi akademik, tapi gajinya UMK. Kami melayani anak-anak kita yang sedang makan siang, kita terima kasih, program ini saya kira sangat baik, tapi di angka 15.000 itu kemudian guru-guru itu menghitung, setiap bulan kami dapat gaji sebagian 300.000, jadi angka yang diberikan kepada siswa dengan MBG itu 15 kali sekian itu hampir 400.000, sementara gaji gurunya itu 300.000. Jadi ini juga menjadi bagian yang terus akan kita sampaikan kepada pemerintah, karena angka 20% anggaran pendidikan ini cukup tinggi, tapi pelaksanaannya bagi kami guru belum mendapatkan 3 masalah soal kesejahteraan yang mestinya harus menjadi perhatian afirmasi dari APBN ini. Termasuk juga, mohon maaf, teman-teman yang di daerah dengan kebijakan 20% tingkat nasional ini, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, apakah 20% itu juga betul-betul dialokasikan dari APBD provinsi, kabupaten kota? Karena keyakinan kami, bantuan keuangan, DAU, dan sebagainya yang sampai di provinsi, kabupaten kota itu juga diakuisisi oleh APBD provinsi, kabupaten kota. Sehingga kadang-kadang, mohon maaf, di Jawa Tengah, ada kabupaten anggaran pendidikan yang hanya 1%, 2%, 3%. Karena ada gaji, karena ada DAK masuk di APBD bisa 20%. Apakah yang dimaksud dengan amanat undang-undang Sisdiknas, amanat undang-undang dasar 45, 20% itu seperti itu gitu. Ini terus terang kami harus sampaikan kepada panjenengan selaku pimpinan Komisi 10, karena ini juga kaitannya dengan rencana pembahasan revisi atau kodifikasi Undang-Undang Sisdiknas. Kami berharap 20% anggaran pendidikan adalah untuk pendidikan, apalagi di undang-undang kita jelas di luar gaji dan dinas 20% itu memang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan. Saya khawatir kalau ini tidak ada keputusan politik yang sesungguhnya yang bisa menjawab problem guru dan tenaga pendidikan baik di sekolah dan madrasah, khawatiran kami problem persoalan guru akan terus terjadi di negeri ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masuk di pasal 6 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2025 soal ketentuan umum. Bapak Ibu sekalian, kami dari PGSI berharap entah nanti cara memasukkannya di undang-undang yang baru, harapannya nanti seperti apa, bahwa guru di Indonesia itu hanya satu, yaitu guru Indonesia. Ini harus kami sampaikan di awal, karena akhir-akhir ini masih sering terjadi dikotomi antara guru sekolah, guru madrasah, guru negeri, guru swasta. Jadi dikotomi status stigma seperti ini terasa sekali di kebijakan-kebijakan baik peraturan menteri maupun peraturan-peraturan yang ada di daerah. Kemudian juga status guru yang banyak ya. Bahasa kami adalah tidak boleh lagi ada pengkotak-kotaan status guru. Mohon maaf Ibu Pimpinan, barangkali hampir setiap saat di Komisi 10, Komisi 8, panjenengan selalu menerima ada status guru honorer, guru tidak tetap terus, guru P3K, guru bantu, guru P3K passing grade yang tidak diangkat. Jadi ada lagi ya, guru paruh watu, guru paruh baya, jadi yayasan, macam-macam sekali. Mohon maaf Ibu Pimpinan, kita tidak ingin status guru yang memiliki profesi yang sama, mendidik, mengajar, mencerdaskan anak-anak ini, dan mereka hadir di lembaga atau satuan pendidikan masing-masing, baik di negeri maupun swasta. Mereka punya komitmen yang sama. Mereka juga sarjana kependidikan yang dia masuk ke satuan pendidikan, dia lulus sebagai sarjana kependidikan, masuk di satuan pendidikan, kemudian dia mendidik, mengajar, memiliki NUPTK, ada di Dapodik kalau itu di Kementerian Dikdasmen, ada di EMIS atau Simpatika kalau itu di Kementerian Agama. Mestinya tidak boleh lagi ada status itu. Makanya Undang-Undang Sisdiknas atau Undang-Undang Revisi ini harapan ini bisa menjawab problem ini. Kalau masih statusnya masih macam-macam seperti ini, berarti
negara atau undang-undang ini belum bisa memberikan afirmasi atau belum bisa memberikan rekognisi kepada status guru yang ada di negeri ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya pasal 10, pasal 11 mungkin agak lanjut. Nah, terkait dengan ini lebih ke soal kelembagaan. Ya, saya kira sekarang ini sudah digaungkan atau ditetapkan wajib belajar 13 tahun. Hitungan kami 13 tahun itu mulai TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sederajat. Artinya wajib belajar ini harus dilaksanakan. Meskipun di keputusan MK kemarin, pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar. Berarti kan baru SD, SMP, negeri maupun swasta, kecuali yang khusus. Nah, ini nanti juga harapan kami bisa masuk di undang-undang ini yang baru ini. Justru kami lebih sepakat kalau seandainya Indonesia ini dengan undang-undang ini wajib belajar 13 tahun. Kalau dengan hitungan anggaran APBN yang besar, dengan komitmen politik yang besar, yang sesungguhnya saya yakin menggratiskan siswa mulai dari TK, SD, SMP, MI, MTS, sampai SMA, SMK, aliyah tidak kesulitan. Dan ini juga saya kira penting karena kaitannya dengan soal investasi pendidikan dan menjamin, harapannya ke depan menjamin problem angka tidak sekolah yang masih sangat tinggi, angka putus sekolah juga sangat tinggi, dan kami sudah melakukan evaluasi dengan beberapa dewan pendidikan di beberapa daerah yang ada di negeri ini. Kunci persoalan ATS, angka putus sekolah, angka tidak sekolah adalah karena faktor ekonomi orang tua yang tidak mampu. Nah, undang-undang ini dengan harapan anggaran pendidikan 20% untuk pendidikan itu bisa menjawab problem terkait dengan wajib belajar 13 tahun itu. Kemudian berikutnya pasal 43 ayat 2, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman guru ini sudah menjadi sarjana kependidikan. Mereka lulus dengan predikat sebagai SPDI, sebagai SPD, sebagai sarjana pendidikan sesuai dengan kompetensi atau jurusan yang dipilih. Saya yakin beliau-beliau para profesor, para perguruan tinggi memberikan kurikulum, mengajarkan ilmu di perguruan tinggi sudah mencapai kompetensi untuk menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, untuk mensederhanakan supaya tidak terjadi kebijakan-kebijakan yang selalu berubah-ubah di setiap tahun. Mohon maaf Bu, saya harus sampaikan bahwa program PPG bagus, tapi kesan yang muncul di masyarakat pendidikan, program PPG itu lebih ke pelaksana, bahasanya lebih keras kalau mereka itu kayak proyek yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mendidik kembali guru-guru untuk ikut PPG gitu. Padahal mereka sudah punya status sebagai sarjana pendidikan. Kenapa enggak? Kalau pemerintah komitmennya adalah untuk mensejahterakan dan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, kenapa guru yang sudah mengajar di sekolah atau madrasah itu sudah dianggap sudah memiliki kompetensi pendidik? Maka ya menurut kami tinggal kemudian disertifikasi dan di-in-passing status kesejahteraannya sama dengan teman-teman dari ASN. Sehingga itu lebih cepat tanpa harus melalui proses. Proses PPG ini antara di Kemendikbudrismen dengan Kemenak juga beda-beda. Di Kemenak kadang beberapa tahun yang lalu ada sampai 3 bulan, 6 bulan. Hasil dari pantauan kami, teman-teman guru ada yang sampai meninggal karena nggak kuat sakit, ada yang sampai melahirkan, ada yang belum lulus sudah pensiun. Nah, macam-macam ini saya kira tidak perlu kembali ke depan, karena buat apa ada kebijakan PPG tapi toh pelaksanaannya, mohon maaf, ini bukan mengentengkan atau bukan apa-apa dengan teman-teman guru yang PPG, yang sepuh-sepuh itu tidak bisa bikin materi-materi perencanaan macam-macam modul, nggak dibikinkan, hanya diganti nama gitu loh. Kalau tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kesejahteraan, kenapa sih harus dengan cara seperti itu gitu? Kenapa tidak harus langsung ya sudah guru sudah ada dapodik, ada simpatika, dia punya NBTK, pemerintah membuat
peraturan kebijakan bahwa mereka sudah mendapatkan sertifikasi atau basic. Saya kira undang-undang Sisdiknas atau undang-undang guru dosen atau revisi undang-undang ini, revisi ini kalau bisa menyederhanakan kebijakan itu, saya kira sangat luar biasa. Dan saya yakin tidak ada lagi demo-demo besar-besaran di mana-mana, tidak ada lagi harus datang berkali-kali ke Komisi 10, ke Komisi 8 dan sebagainya, karena mereka sudah dijanjikan ikut TPG, sudah lulus, anggarannya nggak ada, maka mereka masih dalam kategori passing grade daftar tunggu. Kemudian juga ada lagi yang berharap PPG kapan dilaksanakan dan sebagainya. Ini harapan dari kami, Bu. Kita undang-undang ini harapannya bisa sampai ke sana. Bapak Ibu sekalian, saya hormati pimpinan. Yang terakhir dari saya, nanti biar ditambah Pak Junaidi dan Bu Sumarni terkait dengan pasal 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Khususnya pasal 24, saya bacakan, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bapak pimpinan, Ibu pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, di pasal ini yang sering terjadi perdebatan yang sengit di tingkat kebijakan baik tingkat pusat maupun provinsi, Bu, bahwa beradaan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu dianggap di luar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu yang kemudian stigma yang muncul, kalian kan guru swasta. Bahkan kalau madrasah itu kalian kan guru pusat, bukan milik kami provinsi, bukan milik kami kabupaten. Maka kebijakan apapun di daerah, kalau madrasah swasta khususnya itu tidak dilibatkan, entah itu ada hibah atau bantuan kemaslahatan atau bantuan apapun tidak dilibatkan karena dianggap bukan guru yang ada di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini sering terjadi di daerah. Bahkan ya dianggap guru swasta ini, bahkan pernah ada di kami ketika audiensi di beberapa daerah, bahasanya lebih sarkas, salah sendiri jadi guru swasta. Saya kadang-kadang sedih ketika ada pejabat seperti itu. Ada juga yang ngomong seperti ini, pemerintah dengan anggarannya itu untuk mengafirmasi kepentingan pendidikan negeri saja masih kurang, masa kita memberikan kepada swasta? Ada juga bahasa seperti itu. Mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Dewan yang saya hormati, kami yang di lapangan merasakan sekali. Saya kira tidak perlu dipertanyakan lagi soal komitmen yayasan, sekolah, madrasah swasta di negeri dalam konteks membantu negara ini untuk mencerdaskan anak negeri ini. Kita bisa bayangkan kalau sekolah swasta, madrasah swasta ini tidak ada, hanya negeri saja, bagaimana kondisi anak-anak wajib belajar kita yang tentu tidak mungkin bisa terserap semua di sekolah-sekolah negeri. Makanya stigma-stigma atau statement-statement atau bentuk kebijakan apapun, saya kira bukan kebijakan apapun yang menempatkan posisi swasta, entah sekolah atau madrasah itu di posisi marginal, posisi yang dianggap seperti tidak ada di negeri ini, undang-undang ini harus bisa menjawab itu. Makanya bahasa kami diselenggarakan oleh pemerintah itu ya termasuk di dalamnya ya sekolah madrasah swasta. Kenapa? Izin operasional pendirian mereka juga negara. Pemerintah memberikan izin. Pada saat menghitung angka partisipasi klaster, Human Development Index dan sebagainya itu juga ngitungnya negeri swasta, bukan hanya negeri saja. Termasuk yang sekarang ini misalnya kebijakan TKA itu juga ngitungnya negeri swasta. Kalau dulu ujian nasional negeri swasta, bukan hanya negeri saja. Saya khawatir kalau ini terus dikembangkan menjadi bagian dari stigma kebijakan-kebijakan, ya mohon maaf, memang ada orang yang mengatakan bahwa swasta kan urusan yayasan. Kalau mendirikan yayasan harus tanggung jawab untuk menggaji guru-gurunya dong. Boleh silakan, tapi harus diingat bahwa investasi pendidikan ini tidak bisa diserahkan kepada kelompok atau status sosial tertentu. Mungkin hanya 20% maksimal yang mampu sekolah-sekolah swasta, madrasah swasta di negeri ini. Sisanya adalah mereka yang tergantung dari bantuan negara, entah itu melalui afirmasi bantuan operasional sekolah maupun dari yang lain. Maka ketika kemarin kebijakan efisiensi anggaran pendidikan termasuk BOS madrasah itu dihilangkan ambil separuh, kami bengok. Karena mayoritas guru madrasah, madrasah swasta, 90% itu swasta dan tergantung dari bantuan operasional sekolah. Bahasa mereka lebih sarkas lagi, loh, kami itu ikut bayar pajak, kok yang mendapatkan afirmasi selama ini kok hanya yang negeri. Saya kira ini tidak boleh terjadi lagi dalam rancangan undang-undang yang baru ini.
Harapan kami sekali lagi ini lembaga politik dan Palu ada di pimpinan Komisi 10. Mari kita bersama-sama, harapan kami khususnya untuk guru ke depan tidak boleh lagi ada pengkotak-kotakan status guru, bahwa guru kita adalah guru Indonesia, guru yang mengabdikan diri sepanjang hayatnya adalah untuk anak-anak didik kita. Jangan sampai hari ini masih ada guru-guru yang gajinya 300.000, 500.000. Bahasa dari beliau-beliau profesor, harus ada standarisasi upah minimal guru. Kita malu dengan para pekerja-pekerja yang begitu tanpa ada kualifikasi akademik, tapi gajinya UMK, tapi guru-guru dengan status sosial yang sangat mulia, yang terhormat, tapi gajinya hanya 300.000, 500.000, dan ini sangat besar masih di negeri ini. Saya kira ini Ibu kesimpulan, dan mungkin ada tambahan dari beliau Prof. Sumarni dan juga ada dari Pak Junaidi untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon dipercepat ya Ibu.